apa? Nabi pernah bersabda, siapa yang membantu saudaranya di dunia, maka Allah akan membantu dia. Barang siapa yang meringankan saudaranya, penderitaan saudaranya di dunia, maka Allah kasih dua kemuliaan. Diberikan keringanan, diberikan kebahagiaan di dunia, kemudian diberikan keselamatan di akhirat. Iya, iya. Nah, ternyata preman ini orangnya helpful. Saya sampai mendapatkan testimoni dari salah seorang ibu-ibu yang bilang, Habib, ana syahidun, saya siap jadi saksi buat dia di hadapan Allah nanti. Pernah satu malam, anak saya itu kejang-kejang, Bib. Saya butuh kendaraan untuk membawa anak saya ke rumah sakit. Saya suruh suami saya ketok pengurus masjid, mau pinjam mobilnya, malah dimaki-maki. Dibilang nggak ada mobilnya, nggak ada kuncinya. Tapi akhirnya saya suruh suami saya ketok rumah preman tadi. Suami saya Hmm. nggak mau. Dia bilang rumah pengurus masjid saja saya dimaki-maki, apalagi rumah preman. Saya bisa-bisa dibunuh, ditonjok. Akhirnya saya, Bib, yang beranikan mampir ke rumahnya, saya ketok. Begitu saya ketok, yang tadinya saya mau minjem, nggak berani ngomong minjem. Saya bilang, Bang, saya mau sewa mobilnya. Saya bayar, anak saya sedang sakit, butuh ke rumah sakit sekarang. Mael tahu nggak apa jawaban preman itu? Begitu lembut dan halusnya. Di Apa tuh, luar Bib? dugaan. Dia sambil menangis, Ibu, jangan pakai kata minjem. Jangan pakai kata atas, kata sewa. Daerah itu sedang bergejolak. Sedang perang, jadi nggak aman. Lalu Ustadz ini Mm-mm. melewati satu perbatasan, lalu ada perampok di tengah jalan, di stop semua penumpang mobil itu, dirampok semua barangnya. Ini kalau nggak salah di daerah Yaman atau di mana, dirampok, Mm-mm. dirampas semuanya. Lalu Ustadz tadi yang terakhir, begitu dibuka tasnya ada Al-Quran. Iya. Itu perampok sempat termangu gitu loh. Dia nggak punya apa-apa, cuma ada Quran. Tahu nggak? Quran itu yang menyelamatkan dia. Iya, iya, iya. Akhirnya oleh perampok itu diantar Ustadz ini sampai ke satu tempat, ya, kemudian perampok itu jadi sadar. Subhanallah, itu wasilah Quran. Ada itu kejadiannya. Iya, iya, Bib. Ya. Nanti menarik tuh ceritanya. Mael Menarik, merampok rumah banyak Habib. cerita yang menarik nih Wah, dari Habib ya, yang bisa kita banyak mainkan sekali ya, Bib. cerita. Di Turki, Ustadz Diri nggak usah kita ajak, Bib. Nggak usah kenapa, kita kenapa, ajak. El? Ah, Oh iya, berarti kita ngomongnya pelan-pelan aja, El. Jangan sampai iya. kedengeran. Heeh. Nggak dosa Mm-mm. kok ngomongin Ustadz Diri itu. Bib, Aduh. ini kan Ah, suasana kita lagi social standing nih, Bib. Kita sholat mm-mm. dibatasin, Bib. Menurut Habib gimana itu, Bib? Sholat apa ya? Sob, Tarawih jarak. kan ada di sebagian kota itu dibatasin sholat. Ada juga yang nggak sholat, Bib. Itu gimana, Bib? Baik. Begini, kalau nggak sholat itu menyalahi aturan. Karena Betul, Bib. seharusnya ketika musibah ini turun, kita bukan menciptakan jarak antara kita dengan Allah. Harus menjalin kedekatan lebih intensif kepada Allah. Diperbanyak zikirnya di rumah, diperbanyak ibadahnya, diperbanyak sholat taubatnya. Bukan malah mengurangi ibadah. Iya. Justru itu akan membuat bencana makin panjang dan lama di negeri ini. Iya, Ya, iya, makin iya. banyak istighfar karena wa ma kana Allah mu'adzibahum hum yastaghfirun. Salah satu yang bisa mengangkat azab itu kan istighfar, ya, Iya. salah satunya. Jadi jangan hentikan ibadah. Meskipun nggak bisa di masjid, kita di rumah perbanyak ibadah. Malam ini pun Iya. kita sedang beribadah. Kita berbicara tentang kebaikan, kita bicara tentang watawasobil haq. Ini ibadah, setiap menit, Iya, setiap iya. kota yang berlalu ini ibadah. Nah, Iya, iya. terkait masalah larangan sholat, tadi kita sempat bahas ya. Kalau seandainya zona daerah kita tuh zona merah, zona yang menimbulkan ancaman keselamatan, lebih besar mudarat daripada manfaat, maka dalam istilah ilmu fikih disebut dar'il mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Kita meninggalkan mudarat yang di depan mata itu jauh lebih baik daripada mengejar mudarat manfaat yang jauh di mata. Ini Mm-mm. bahayanya sudah jelas di depan mata. Kita lawan bahaya ini, lalu kita mau mengejar manfaat yang belum tentu kita dapatkan. Itu namanya bunuh diri. Itu Iya. dhalim li nafsi. Menciptakan kedoliman kepada diri kita dan menciptakan kedoliman kepada orang lain. Ini teman-teman Iya, iya. dengerin ya, kapan lagi nyeramahin preman.
Berarti harus tetap sholat lah intinya, Bib ya. Ya, Eh, tetap sholat nggak boleh iya, ditinggal. Tapi ya, kalau nggak bisa di masjid kan di rumah. Betul nggak? betul, Bib. Kadang Di rumah. penonton-penonton ini gini, Bib. Mereka pas saya live gitu sendiri, kalian udah sholat lagi social standing, nggak bisa sholat. Itu dijadikan alasan sama mereka, Bib. Seharusnya kan tidak seperti itu, Bib. Nggak bisa. Betul. Tuh, kalian denger Iya. nih. Iya, ya ini Ismail, jangan lupa loh, sholat itu amalan pertama yang akan dihisap ketika seseorang masuk kubur. Ya, Sebelum amalan-amalan yang lain. Sholat itu yang pertama. Jadi, idza saluhat, kalau sholat itu baik, dia ketika hidup di dunia rajin sholat, nggak pernah tinggal, betul-betul bukan cuma melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat, bukan iya, mengerjakan. Ya beda mengerjakan dengan mendirikan. Eh, dan kalau dia betul-betul itu, kata Nabi anja wa aflaha, dia pasti akan selamat dan sukses. iya, Tapi kalau misalnya fasadat, sholatnya berantakan, nggak karuan, itu khoba wa khasira, dia pasti celaka dan rugi. Nah, kenapa sholat itu menjadi amalan pertama yang dihisab di kubur? Itu karena sholat ini spesial, beda dengan perintah lain. Kalau perintah lain diturunkan Allah lewat wasilah malaikat Jibril. Tapi sholat ini SK-nya turun langsung dari Allah kepada Nabi mm, ketika proses perjalanan Isra Mi'raj. Maka menjadi istimewalah ibadah iya, yang satu ini karena langsung dari Allah SK-nya turun kepada Nabi. Nggak pakai wasilah Jibril. Nggak kayak perintah-perintah yang lain. Makanya sangat istimewa manfaatnya dan istimewa juga kemuliaannya. Nah, salah satu kemuliaannya, orang yang menjaga sholat 5 waktu itu nanti masuk surga tanpa dihisap, El. iya, Jadi ada 5 hal yang Allah muliakan bagi orang-orang yang menjaga sholat 5 waktu. Satu, yarfa'anhu dhaikal aish. Allah angkat kesulitan hidupnya di dunia. Jadi kalau teman-teman yang mungkin sering merasakan ada kesempitan, kesulitan, maka segerakan diri untuk menghadap Allah. Sholat. Insya Allah kesulitan satu persatu dicabut oleh Allah. iya, Lalu yang iya, iya. kedua, menyelamatkan dari azab kubur. Nah, yang ketiga, ya, diberikan catatan dari sebelah kanan. Catatan amal itu akan kita ambil dari sebelah kanan. Kalau diambil dari sebelah kanan, itu pertanda kita tergolong ashabul yamin, kelompok kanan, yang insya Allah tempatnya di surga. Lalu dia menyeberang siratal mustaqim, yamurru ala Mm, sirat kalbar, seperti kilat menyambar. Karena proses ketika orang menyeberang siratal mustaqim itu macam-macam gambarannya. Ada yang seperti orang berlari, ada yang seperti orang berjalan, ada yang seperti orang yang merangkak, ada yang tertati-tati terjerumus ke dalam neraka. Nah, tapi buat orang yang menjaga sholat, itu dia secepat kilat menyambar. Dan yang terakhir, masuk surga tanpa dihisap. Yadkhulul jannah mm. bighairi hisab. Jadi amalan yang bisa membuat kita masuk surga tanpa dihisap, salah satunya sholat. Ya, Iya, social distancing, ya, itu bukan sholatnya libur, maksudnya aktivitas yang nggak ada manfaat, nongkrong di luar, ngobrol-ngobrol, nggak ada manfaat, itu yang harus kita batasi. Adapun ibadah tetap wajib harus kita lakukan. tetap wajib ya, Bib ya. Iya, Wajib. benar-benar wajib. Jangankan kita hidup, kita mati aja disolatin. Iya, betul tuh, Bib. Apalagi kita hidup. Betul nggak? Betul, Bib. Baik. Ini mana Mungkin nih? Mael mau disolatin atau mau sholat? Saya mau sholat dulu lah, Bib. Iya, jangan disolatin dulu. Saya ngumpulin pahala dulu, Bib kan. Hmm. Masya Allah, Masya Allah. Karena kemarin Luar biasa. tujuan saya itu, Bib, hidup, saya nikah, Masya Allah. Masya Allah. kerja, Heeh. ngumpulin ibadah, ngumpulin Heeh. pahala, terus saya mati. Heeh. Heeh. Tujuan saya itu aja sih, Bib. Masya Allah. Mael, anak sudah Iya. berapa jadi sekarang? Belum, Bib. Ini lagi masa proses, malah di bulan puasa lagi, Bib. Kita Masya bingung nih, Allah. Bib. Kapan puasa, kapan buat jadinya, Bib. Nah, jadi, waduh, ini Ya, gimana itu, Bib? iya malam bisa. Habis buka puasa, ya Iya. bisa. Sampai menjelang kita sahur itu masih bisa dimanfaatkan. Ya. Ini kalian jangan ketawa-ketawa nih. Bukan pertanyaan jorok ini ya. Ini pertanyaan serius. Ini aku udah nikah. Jadi keresahan hati aku ini. Jangan kalian ketawa-ketawa. Keresahan hati. Antara mau ber
Iya, antara puasa. Ya kan, Bib? Berarti bisa ya, Bib ya? Bisa. Oh, jadi selama Hmm, ini dianggurin dong istri? iya, Bib. Jadi takut nggak puasa kan, Bib? Kadang juga kita repot. Baru, terus mandi, terus baru puasa. Jadi mandi malam terakhir, Bib. Eh, punya anak enggak, angin duduk iya, Bib. Aduh, Masya Allah tuh sampai orang antusias sekali dengan adanya Mael sampai luar biasa nih. Terima Masya Allah. kasih. Mael nanti Habib kirim link film layar lebar yang pertama Habib bikin. Iya, Ada 4 episode. Nanti Mael coba nilai, tonton, ya dari awal sampai akhir dan Habib tunggu komennya ya. siap. Eh, Sebenarnya Habib banyak banget cerita-cerita yang bisa kita kolaborasi nanti. Wah, itu keren tuh, Ya. Bib. Banyak banget nanti cerita-cerita yang dahsyat. Ya, Keren nanti tuh, Bib. kita Mael praktekin. Sudah berapa Kita film, Bib, yang Habib garap, Bib? baru satu, Baru ya. satu. Dan sebenarnya ada film masih ada 7 lagi yang belum sempat digarap. Ada judulnya Surat Cinta dari Sumayyah, ada 7 Sahabat Langit, kemudian ada apa itu nih cerita tentang preman ya ada. Yang Iya, Bib selanjutnya ya. itu ada cerita tentang apa itu The Santri, Mm-mm. apa santri gaul, Iya. ya. Jadi ada cerita tentang dunia santri. Menarik ini lucu, konyol tapi